Bentar ya. Nah, oke. Tinggal satu lagi yang dua set itu isi ya. Lagi ke sini kah dia? Belum pertengahan paling, Pak. Sudah kabur. Mau ketemu dulu. Tambang ilegal ya. Nah, kira-kira bisa diceritakan kronologisnya, Pak? Jadi apa yang bisa saya jelaskan dan sesuai dengan kapasitas saya, Pak ya, bahwa perkiraan ada kegiatan penambangan itu sekitar bulan Mei itu. Itu dulu bulan Mei itu penambangan di area Pak Ateng juga kalau nggak salah ya. Iya, area Pak Ateng CS lah ya kan. Luasnya saya lupa ya kan. Nah, kalau itu sempat ada 4 orang tersangkanya, kita proses hukum itu. Untuk proses hukumnya masih berlanjut. Di Polres sudah ada pelimpahan dokumen ke kejaksaan. Kemudian penambangan berikutnya inilah ujungnya, puncaknya. Tapi dengan orang yang berbeda, Pak. Orangnya berbeda. Ada 2 lokasi, ya kan? Masih di lokasi Ateng juga, ya kan? Jadi melanjutkan yang dulu, ya kan? Ya, melanjutkan yang dulu. Kemudian ada juga di lokasi siapa namanya, Pak Jumli CS lah kalau saya. Ya, Rudi Kapin, tapi di grup besarnya Jumli ya kan? Ini Jumli. Jadi ada 2 lokasi. Kemudian kemarin kami adakan kegiatan inspeksi, Pak. Inspeksi ke lokasi mana sih yang ditambang. Kemudian juga dalam rangka menyampaikan undangan. Jadi mereka kami undang ke sini dan pelaksananya hari ini. Jadi di PT hari ini memang sudah mempertimbangkan bahwa kalau kita langsung tindakan tegas secara hukum belum tentu menyelesaikan masalah. Belum tentu ya kan? Sepertinya menyelesaikan masalah tidak ternyata. Efeknya masih panjang ya kan? Sehingga kami memilih persuasif. Dialog ya kan? Menyadarkan dan memberi informasi tentang asal-usul lahan, terus siapa yang berhak mengelola, kan gitu segala macam itu di situ. Sehingga kemudian juga kami sampaikan tadi tentang perizinan, bahwa yang mereka tambang itu murni adalah areal kerja PT ARI, murni itu. Dan patut disadari juga bahwa areal kerja PT ARI itu kan kriterianya ada beberapa ya kan. 1, izin lokasi, semua masuk ke izin lokasi. 2, IO, masuk IO. 3, HGU. Nah, HGU kemungkinan masih ada sedikit yang belum, ya kan? Yang belum. Tapi bukan berarti itu adalah bukan haknya PT ARI, haknya PT ARI. Karena sudah dibebaskan, Pak. Sudah ada penyerahan dari masyarakat. Tuh, sudah diserahkan. Kemudian hak-hak dari yang menyerahkan juga jelas aturannya kan. Kan kita memang digariskan dari pemerintah adalah sistemnya adalah kebun plasma atau pola kemitraan. Itu kan dari pemerintah sudah jelas tuh acuannya. Permentan 26 tahun 2007 ya kan, yang menyatakan komposisinya adalah 80-20. 80 adalah untuk perusahaan atau inti, 20 adalah untuk koperasi atau plasma orang menyebutnya ya kan. Jadi kemudian yang berikutnya, kegiatan kemarin adalah tadi 1 inspeksi yang sudah menyampaikan undangan. Yang ketiga, tidak ada penyitaan kunci, nggak ada, Pak, tidak ada. Di dokumentasi kami jelas bahwa yang namanya Agus tadi itu, Pak, korlapnya penambang itu menyerahkan kunci itu kepada kami sebagai jaminan bahwa besok atau hari ini akan hadir. Kan gitu kan? Ternyata hari ini hadir ya. Selesai. Gitu. Jadi tidak benar kalau ada penyitaan. Tidak, Pak. Kami tahu aturan ya kan. Yang berhak menyita adalah 1, pastinya adalah sesuai undang-undang ya kan. apa ya? Adalah penyidik atau polisi ya kan, itu
Tetapi kita adalah cuma menerima sebagai jaminan, ya kan. Kami tidak melakukan tindakan hukum Pak, secara keras, tidak. Persuasif aja, ya kan. Sama-sama happy, ya kan. Tapi tolong jangan diulangi, ya kan. Karena murni ini yang sangat dirugikan PT Ari. Betul. Iya. Tadi kan bulan Mei terjadi awal kegiatannya. Tapi ini kan sudah di September, Pak. Apakah sebelumnya itu dilakukan pembiaran atau bagaimana, Pak? Sehingga belum ada eksekusi seperti beberapa hari ini. Sebetulnya tidak pembiaran lah, ya kan. Upaya-upaya untuk memperingatkan sudah. Teguran gitu. Ya, teguran. Tapi begitu ditegur, dia diem Pak, berhenti. Nanti yang negor pulang, dia mulai lagi. Kan gitu kan. Ini memang ada satu kekurangan sistem pengamanan di kami lah, ya kan. Kita belum ada tim security yang memang dari ke hari tugasnya untuk mempatroli, mengecek gitu kan, itu ya kan. Masalahnya di situ, ya kan. Dan terakhir di hari kemarin memang setelah kami ke lapangan terjadi perubahan struktur tanah kebun yang luar biasa. Rusaknya luar biasa, ya kan. Per hari ini kerugian kita secara pohon sawit adalah sekitar 1.200 pokok. Oh, jadi termasuk pohonnya yang ditumbangkan juga, Pak? Pohonnya ditumbangkan dan ditimbun, Pak. Jadi nggak bisa diambil lagi. Gitu. Itu, Pak. 1.200 pokok. Apa setelah terjadi itu, Pak, yang kemarin semacam ada alat, sekali saya lihat juga APH ada turun di situ. Kira-kira apa proses hukumnya tidak diteruskan, Pak, ke pihak Polres? Yang mana ini, Pak, coba? Yang terjadi penambangan seperti alat-alat ini kemarin. Yang kemarin? Nah. Ini kan kami modelnya adalah persuasif, Pak. Oh, persuasif, ya kan. Kalau persuasif kan dalam pengertian bahasanya itu kan penyadaran, ya kan, dialog gitu lah, ya kan, gitu. Jadi memang tidak proses hukum secara langsung. Namun kalau kemudian setelah ini, setelah dia membuat pernyataan bahwa dia mengakui salah, dia sadar bahwa dia nambang di areal ARI, dia tidak berhak, baru akan kami proses hukum, Pak. Padahal kerugian perusahaan sudah jelas, Pak. Ya. Tetapi artinya dimaafkan, Pak. Tidak melalui proses hukum. Ya, kerugian kita sudah sangat jelas nominalnya, kan, minimal itu, ya kan. Tetapi kami mengambil mana yang terbaik, ya kan. Karena proses hukum itu kan memakan waktu dan energi yang luar biasa, Pak, ya kan. Nanti habisnya kan lebih dari itu kan. Kami pilih yang terbaik lah. Sudah, yang penting ini tidak kami tuntut kerugian itu, tapi jangan diulangi. Itu, Pak. Tapi kan ini maaf, Pak, ini kan terjadi ada fakta terbalik dari kasus PT Ari. Kemarin juga saya mengawal soal ada 4 orang yang dilaporkan padahal itu dituduh kasus pencurian. Kenapa, Pak? Ini kan jelas kerugian perusahaan, jelas, Pak. Mungkin miliaran ya. Kenapa tidak dilakukan seperti apa yang dilakukan kepada 4 orang warga Bentas kemarin? Kenapa ada perbedaan gitu kebijakan soal perusahaan ini? Pemberlakuan hukumnya gitu. Kalau yang pencurian TBS kan pada akhirnya juga diselesaikan secara damai juga kan, ya kan? Karena sama-sama manfaatnya itu yang kita pertimbangkan, ya kan? Apa untungnya sebetulnya, ya kan? Bagi perusahaan nggak ada untungnya, rugi waktu, rugi yang lain-lain kan, sama aja, ya kan? Tapi kan itu, Pak, kemarin kan yang 4 orang kan dengan kata efek jerah. Nah, kemudian kenapa pelaku tambang koridor juga tidak dilakukan efek jerah gitu? Proses hukum. Gini, Pak, kita mencoba persuasif dulu sekali lagi, ya kan, apakah dia ada itikat baik atau tidak, kan gitu, Pak. Kalau dia punya itikat baik ya tentunya sudah Selesai. kami nggak akan tindak. Tapi kalau dia mengulangi lagi, sekali lagi di situ akan kami proses secara tegas terhadap aturan hukum. Tidak ada toleransi gitu. Iya, tidak tanpa toleransi. Pak, harapan terakhir, Pak, kepada yang akan datang nih, misalnya ini kan koridor Mara ini, Pak. Mungkin sebagai himbauan secara umum lah agar tidak melakukan kegiatan di areal HGU misalnya. Harapan ya saya atas nama manajemen, ya kan. Yang pertama, tolong hargai hak-hak legalitas pihak lain.
juga jangan rusak alam lah ya kan. Itu kan luar biasa ya kan, gitu kan. Kemudian beroperasilah di tempat-tempat yang tidak merugikan orang. Yang tidak ada izin gitu ya. Oh iyalah ya kan. Kecuali di luar izin terserah, ada kesempatan dengan yang punya lahan gitu. Itu Pak. Begitu. Harapannya itu Pak lah. Ya, hargai yang punya izin ya kan, legal, jangan terlalu berani lah ya kan. Itu. Himbauannya sih gitu. Jangan menimbulkan tidak nyaman orang lain ya kan. Kemudian yang lain menjadi rugi ya kan gitu. Itu sih Pak.